Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Azubair dari kelas T4. Saya akan menjelaskan tentang permainan egrang. Egrang sudah ada sejak zaman Belanda. Nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang berarti terompah pancung. Karena mainan ini terbuat dari bambu dan memiliki panjang yang bulat, sebagai salah satu tradisi yang dimiliki Indonesia, sudah tercatat dalam buku Javanese Kinderspelen yang disusun oleh pemerhati permainan anak-anak berbangsa Belanda. Permainan ini memang identik dimainkan oleh anak-anak, akan tetapi bisa juga dimainkan oleh orang dewasa. Permainan ini mulai dimainkan pada zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an di Kabupaten Karawang. Meski egrang sudah jarang dimainkan, namun permainan ini masih sering sekali dilombakan dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Egrang juga memiliki filosofi. Filosofi egrang yaitu melatih keberanian, ketekunan, kesabaran, hingga melatih kekuatan dan keseimbangan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Destiani dari kelas 10 akan menjelaskan tentang Cinciripit. Cinciripit merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat dikenal oleh masyarakat Sunda yang mana berasal dari Jawa Barat. Menurut buku peperenian orang Sunda, permainan ini disebut sebagai kucing-kucingan atau permainan sentuh berlarian. Secara umum, Cinciripit dimainkan dengan cara menentukan siapa yang akan menjadi emeng atau kucing terlebih dahulu, kemudian menyanyikan lagu Cinciripit bersama selama permainan berlangsung. Cara bermain Cinciripit. Aturan permainan tradisional Sunda ini sangat sederhana dan biasa dimainkan oleh semua kalangan usia. Cinciripit biasanya dimainkan sebelum permainan lainnya untuk menentukan pemain yang akan menjadi kucing. Dalam bahasa Sunda disebut emeng. Para pemain Cinciripit harus berkumpul membentuk lingkaran. Kemudian, salah seorang pemain harus membuka telapak tangan agar pemain lainnya dapat meletakkan satu telunjuk di atasnya. Setelah formasi siap, seluruh pemain akan menyanyikan lagu Cinciripit. Saat lagu hampir berakhir, semua pemain harus bersiap mengangkat telunjuknya. Pemain yang terlambat mengangkat telunjuk dan tertangkap oleh telapak tangan yang tertutup dinyatakan kalah dan harus menjadi kucing. Menarik bukan? Mari kita saksikan. Anjeun naraon nih. Jangan-jangan. Aranjeun bosan teh. Main Cinciripit ayo. Ayo. Gambrek. Cinciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare seseketna. Jol padalang mawa wayang jecek nong. Kucing. Abi beunang. Nama saya Muhammad Akbar dari kelas 10 T4. Perwakilan kelompok engklek akan menjelaskan pengertian cara bermain dan sejarah engklek.
Engklek atau permainan jingkat-jingkat merupakan permainan anak tradisional. Permainan engklek biasanya dimainkan dengan 2 sampai 5 orang peserta. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerahnya dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Terdapat dugaan bahwa nama permainan ini berasal dari Zondak Mandak yang berasal dari Belanda dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Peserta permainan ini melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gacuk yang biasanya berupa sebentuk pecahan genting yang juga disebut kreweng. Yang dalam permainan kreweng ini ditempatkan di salah satu petak yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. Petak yang ada di gacuknya tidak boleh diinjak, ditempati atau oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah petak untuk dijadikan sawah mereka. Yang artinya di petak tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak petak itu dengan kedua kaki. Sementara pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Okla dari kelas 10 TM. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang sapintrong. Arti sapintrong atau penjelasan sapintrong. Sapintrong merupakan kaulinan anu boga minimal 3 pemain. Sapintrong boga sasaruan jeung loncat tali. Tapi anu ngabedakeunana nyaeta tali anu dipake dieuna tina karet gelang anu disambung pajakna. Sejarah loncat tali atau sejarah sapintrong unik. Sanajan urang teu nyaho sanu nyebarkeun kaulinan loncat karet munggaran. Sebutan atawa istilah lompat tali teh beda-beda di unggal daerah. Teu ilahar kapanggih kaulinan anu aturanna oge beda-beda. Neruskeun tradisi jeung adat istiadat. Wewengkon nu dimaksud. Sanajan ngaran kaulinan ieu beda-beda ti wewengkon ka wewengkon. Dina dasarna sarua nyaeta loncat dina tali karet neutet. Sabab umumna masyarakat ngagunakeun tali pikeun main loncat. Kumaha cara main sapintrong? Cara mainkeun sapintrong cukup basajan. 2 pemain ditugaskeun hanjeng ngayunkeun tali bari hiji jelema nyoba loncat kana tali. Sapintrong biasana dicook ku para nonoman di SD, SMP, dan SMA. Pikeun ngasieun waktu luang. Rompi palayung gambreng
dari 10 T4 mewakili kelompok boy-boyan akan menjelaskan tentang permainan boy-boyan. Permainan tradisional boy-boyan memiliki manfaat dan ilmu untuk meningkatkan interaksi kelompok, terlatih bekerja sama, dan melatih rasa tanggung jawab. Permainan boy-boyan dimulai dengan mengulirkan bola kertas oleh kelompok penembak ke arah piramida batu ipin hingga berantakan. Kira-kira bolanya menggelinding seperti bowling untuk mengenai sasaran. Sementara itu, kelompok penyusun piramida bersiap-siap menyusun batu yang berantakan sambil mewaspadai serangan dari bola kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rahmawan dari kelas 10 T4. Perwakilan dari kelompok 2. Kuwuk atau backland adalah permainan dari bola backland atau bola bekel, sejenis bola dari karet yang mengacul dan kuwuk biasanya berjumlah 10. Pada umumnya kuwuk yang digunakan sejenis hewan laut kerang. Kuwuk ada juga yang dari kuningan, ada juga yang menggunakan kerang darah yang dimana bagian telungkup atau menangkup dan terbuka atau karnya bisa dibedakan. Permainan ini dilakukan berdua atau lebih. Permainan bola bekel itu dari budaya Belanda. Kata bekel berasal dari bahasa Belanda bikel. 1990. Cara bermain backland adalah sebagai berikut. Melempar bola bekel hingga melambung lalu menyebarkan kuwuk di lantai saat bola masih melambung di udara. Setelah bola terpantul sekali ke lantai dan kuwuk sudah menyebar, bola bekel harus ditangkap dengan menggunakan satu tangan. Mengambil kuwuk secara satu persatu, kemudian 2, lalu 3, kemudian 10-nya diambil sekaligus secara bertahap dengan melempar bola bekel sampai melambung seperti saat memulai permainan, bergantian dengan permainan yang lain jika kalah atau biasa disebut basut dalam bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Pim Palayung Gambreng.